warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat karunia juga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah mengenai Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam hendak kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa Rasulullah untuk pedoman hidup dan kehidupan umat manusia, umat Islam pada khususnya. Semoga yaumul akhir nanti kita akan menerima manfaat dari beliau. Amin, amin ya rabbil alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini, sebelum acara ini kita mulai, ada beberapa informasi ataupun pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu mengenai pembangunan jalan untuk sarana parkir ataupun untuk sarana pemotongan hewan kurban sudah kami terima. Insya Allah hari ini kita terima dari Bapak Idral sebanyak Rp500.000, juga dari Bapak Andre di sebelah kita barusan diterima 5 sak semen. Jadi insya Allah mudah-mudahan kami mau kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, untuk hari Minggu kita akan mengadakan gotong royong bersama untuk pelaksanaan pekerjaan jalan dan sarana parkir yang akan kita bangun. Jadi sekali lagi kami mohon pada bapak dan saudara sekalian untuk hari Minggu pagi jam 7 kita sudah mulai bergotong royong bersama. Baik bapak-bapak yang kami hormati, Bapak Ketua RT di lingkungan RW 02, yang kami hormati Bapak Ketua RW yang sudah berhadir dalam kita, Bapak Rudi, yang kami hormati pemuda masyarakat, bapak-bapak, ibu, serta ketua masjid kita, Bapak Tarzan, yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik bapak-bapak, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita mintakan sedikit kata sambutan dari Bapak Ketua Masjid. Pertama ini akan disampaikan oleh Bapak pada Bapak Tarzan, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Setingginya puji, sedalamnya syukur kita akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini Allah gerakkan tubuh kita, niat kita ke menuju Masjid Nurfala ini, yang merupakan yang disebut selalu kita dengar adalah ini adalah rumah Allah. Kita berada di dalam rumah Allah. Kemudian tentu kita harapkan apa yang kita niatkan dari rumah semoga jadi ibadah sampai nanti selesai kita mengikuti acara-acara yang akan kita ikuti. Salawat dan salam yang dapat disampaikan pada junjungan alam Rasul Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Ananda, ustaz kita, guru kita pada malam ini yang sudah hadir dari Kampan, yang alhamdulillah, dan yang kami hormati Bapak Ketua RW 02, Bapak Ibu Ketua RT 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang sudah hadir pada malam ini. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat dan anak-anak kami yang kami cintai, pada malam ini kita akan
mengikuti satu kegiatan Maulid Nabi namanya ya, mengingatkan kembali kepada kita bersama, kita ambil, kita minta pada Ustaz nanti menyampaikan pengajian yang tersampaikan pada malam ini. Dan sebagaimana himbauan dari Setaris tadi bahwa kita masih melanjutkan pembangunan ya, untuk parit lokasi menuju lokasi pemotongan hewan korban atau parkir nanti kita jadikan itu. Dan parit sebelah kanan, alhamdulillah yang punya tanah menyumbangkan lagi 1,5 meter untuk parit. Nah, ini alhamdulillah impak pemberian sedekah dari Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa kita nikmati nanti dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dan kami juga tidak lupa mengimbau, kalau kami tengok itu tadi sore, kalau untuk materialnya sudah ada cukup, tinggal nanti upah tukang lagi. Pada Bapak Ibu mohon nanti sama-sama kita perhatikan pembangunan yang akan kita laksanakan. Dan terima kasih atas kehadiran kita semua telah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan di rumah, dan mohon maaf apabila ditemui kekurangan-kekurangan. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih kepada Bapak Sardan selaku Ketua Masjid. Baik Bapak-bapak dan Ibu yang berada pada malam hari ini, untuk keberkatan acara kita, marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan nantinya oleh Farhan Rahmanuddin Munting. Dia adalah salah seorang qori pada musabaqah tilawah Al-Quran tahun 2024 di Kalimantan Timur. Dia adalah juara 3. Jadi nanti beliau berasal dari Kabupaten Kampar. Sekarang bersekolah di CPS kelas 3 di Payakumbuh, dan sekarang mengikuti program 30 juz di dekat kita ini dengan instruktur atau gurunya adalah Pak Syekh Saad. Tidak ada berbeda. Baik Bapak, kami kepada Anda kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khair kepada Anda. Alhamdulillah sama-sama kita tidak dengarkan bacaan kalam ilahi. Semoga kepada yang membaca mendapat pahala dari sisi Allah, dan bagi kita yang mendengarkan bertambah juga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita masuki acara selanjutnya, acara inti, yaitunya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Muhammad Abdi SIMA. Pada Abuya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi lil fadli wal ihsan alladzi qadara fi qulubi man syaa'a min ibadihi nurul iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid, yang kami hormati para pemuda-pemudi yang hadir, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang kecil tidak disebutkan nama, yang besar tidak dipanggilkan gelar, yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa diridhoinya. Dan yang kita banggakan, guru kita, ustaz kita, Ustaz Karisman Ahmad. Saya tadi ini perjumpaan kami setelah tamat dari Mesir. Ini mungkin kali kedua atau kali ketiga bertemu. Jadi saya sangat berbahagia bahwa ternyata Ustaz Karisman tinggalnya di daerah ini. Beliau kalau secara usia lebih banyak bapak-bapak ibu yang tua dari beliau, tapi kalau secara ilmu beliau bisa dijadikan rujukan, referensi di tengah-tengah kita. Jadi mudah-mudahan keberadaan kita bersama-sama di dalam masjid ini menjadi si tawar si dingin bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma. Dari lubuk hati yang paling dalam kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang paling berhak sesungguhnya untuk mendapatkan segala puji-pujian dari makhluknya. Mudah-mudahan lafaz yang selalu kita pergunakan tersebut dapat dijadikan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, betapa dahsyatnya orang-orang yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Allah memuji Zat-Nya yang maha suci di dalam ayat itu. Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri sambil mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz itulah yang kemudian kita pakai, kita pergunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun juga. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamba Allah yang tidak ada seorang pun di antara kita mengetahui betapa tinggi maqam beliau. Kita hanya mengenal beliau dari nama, sejarah, latar belakang dan lain-lain. Tapi jika kita bertanya tentang kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menjangkaunya. Itu sebabnya setiap kali kita berselawat, kita tidak langsung berselawat kepada beliau, tapi kita pulangkan dulu kepada Allah Ta'ala sambil mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasul, atau Allahumma salli wa sallim. Ada yang menambahkan wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sekali lagi kita tahu tidak ada kita yang mengetahui betapa tinggi maqamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah dalam sebuah majelis
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tengah-tengah sahabatnya. Masuk 3 orang. Datang 3 orang. Dari yang 3 ini 1 orang nampak olehnya tempat yang kosong di depan, di dekat Nabi. Duduk dia. Yang 1 lagi duduk dia di dekat belakang. Yang 1 lagi duduk sebentar kemudian dia keluar. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah acara selesai, apa katanya? Yang satunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya lagi yang di belakang malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pergi tadi a'rada anillahi subhanahu wa ta'ala fa'arada Allahu anhu. Berpaling dia dari Allah, Allah Subhanahu wa taala pun berpaling dari dia. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu. Orang yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis itu disebutkan bahwa dia dekat dengan Allah taala. Ada tempat yang kosong, duduk dia di situ. Tak mau dia di belakang sana. Kata Rasulullah, nah yang pertama ini dekat dengan Allah taala. Orang yang memilih duduk di belakang, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu-malu dia kepada Allah taala pun malu jadi sama dia. Maksud malu itu tak begitu betul. Nah yang satu lagi ditinggalkannya majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berpaling dari Allah taala. Nabi tidak mengatakan yang pertama itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tapi Nabi mengatakan yang pertama dekat dengan Allah, yang kedua malu dari Allah, yang ketiga berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran bahwa betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bapak-bapak ibu, patuh kepada Allah disandingkan dengan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap dia berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang-orang yang berbaiat kepada Allah itu sebenarnya berbaiatnya kepada Allah taala. Dituntut kita untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ridha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya daripada dirinya, anaknya, orang tuanya dan semua orang yang ada. Apakah maqam itu yang kita kaji? Seberapa tingginya? Tak ada jangka oleh kita bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Itu sebabnya setiap kali kita bersalawat, kita mengulangkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang tahu betapa tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat ucapan salah seorang guru yang pernah mengajar saya ketika kuliah dulu. Apa kata beliau kepada kami waktu itu dalam sebuah ceramahnya? Beliau mengatakan, beliau orang Mesir. Beliau mengatakan, andai kata ada dalil yang mengatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian memperingati Maulid Nabi, la tahtabilu bi maulidi, umpamanya kata ada dalil seperti itu, nas tegas seperti itu, kita akan mau ikut. Kenapa? Karena Maulid itu dasarnya mahabbah. Mahabbah itu buah dari adab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu.
Bukan berarti kita mau menentang fatwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau ada itu Nabi sedang tanazul dari hak. Jadi bapak-bapak ibu, orang-orang yang hadir ke majlis-majlis maulid, membacakan salawat Nabi, membaca syair-syair memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bermadah dia madaih, atau membaca burda dan lain-lain, itu sebenarnya karena kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau betul-betul kalian cinta kepada Allah Ta'ala, ikuti aku. Ittiba itu dasarnya adalah mahabbah, kasih sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang akan hamba sampaikan yang dapat kita bersama-sama. Insya Allah tidak akan lama. Tidak akan lama. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya paling bersih di antara seluruh umat manusia yang pernah ada dan yang akan ada. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya adalah yang paling bersih. Kenapa hatinya yang paling bersih? Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, ini poin pertamanya. Saya ingin kita balik sebentar kepada masa sebelum dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibunda tercinta Sayyidah Aminah mengandung beliau, masih dalam kandungan beliau sudah diambil ayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah sudah wafat, meninggal dunia karena sakit dan tak dapat ditolong sakitnya itu. Dia sudah yatim selagi ketika dia masih di dalam kandungan. Yatim tak? Lahir ke dunia umur 4 tahun lebih atau 5 tahun, meninggal pula ibunya Sayyidah Aminah. Diasuh dia oleh datuknya Abdul Muttalib sampai usia berapa? Sekitar 8 tahunan. Dalam usia 8 tahunan itu meninggal pula datuknya Abdul Muttalib. Intinya yang ingin saya sampaikan, orang-orang terdekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya dari mereka lah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belajar. Dari mereka lah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengerti arti kasih sayang, mulai dari ayahnya, dari ibunya, dari datuknya, semua sudah diambil oleh Allah Taala. Dia masih kecil, tak sempat menengok wajah ayahnya, sudah meninggal dunia ya. Tak lama menengok wajah ibunya, meninggal dunia pula ibunya. Diasuh oleh datuknya. Kita ini bapak ibu yang sayang betul kepada kita tak apa. Selain daripada ayah dan ibu yang dekat-dekat dengan kita, yang sayang betul dengan kita datuk tu. Karena datuk tu ketika dia punya cucu, terbayang oleh dia ingatan dia punya anak pertama kali. Makanya kasih sayang itu berulang dari datuk itu. Sekarang datuk itu sudah meninggal dunia, ayah meninggal, ibu. Kenapa semuanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya sederhana saja. Karena Allah Taala tidak ingin manusia yang mendidik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mahu Allah. Kalau dia besar di tangan ayahnya, dididik dia oleh ayahnya, ayahnya manusia, bapak ibu, kita manusia. Banyak kekurangan kita dalam mendidik. Tak mungkin seorang nabi akan dididik oleh manusia yang punya serba-serbi kekurangan. Ibunya yang mendidik, walaupun kasih sayang ibu itu tak bisa dijangkau. Tapi ibu juga manusia, banyak kesalahannya. Boleh ibu-ibu garis keras kalau orang sekarang kan?
Allah tak ingin ibunya mendidiknya. Datuk manusia juga. Allah tak ingin datuknya mendidiknya. Intinya apa? Allah tak ingin manusia yang mendidiknya. Jadi siapa? Apa yang diinginkan Allah Ta'ala? Allah ingin Allah langsung yang mendidiknya. Itulah makna riwayat yang dipertentangkan itu. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Allah Ta'ala mendidikku dengan adab. Dan pengajaran Allah Ta'ala itu luar biasa. Bayangkan saja ketika perjudian marak di kota Mekah, Nabi tidak terpengaruh. Ketika minuman keras jadi konsumsi sehari-hari, Nabi tidak ikut. Ketika berhala disembah, Nabi tak ikutnya. Khalwat dia, mengurung diri dia, dijaga dia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang mendidiknya. Kita ini zaman sekarang seperti ini karena salah asuh kita, karena salah didik. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, makanya hati Nabi Muhammad SAW itu yang paling bersih. Kalau berbicara tentang hati, bapak-bapak dan ibu, hati ini kan tempat pandang Allah Ta'ala. Iya kan? Jadi kalau ditanya Allah Ta'ala pandang tak seperti kamu? Pandang. Ditiliknya tak kita? Ditiliknya. Kalau bahasa orang tasawuf, ditiliknya kita. Apa kita yang ditiliknya? Hati kita. Yang mengatakan itu bukan saya. Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah Ta'ala itu tak tengok dia bentuk kalian. Allah Ta'ala tak tengok dia fisik kalian. Oh, kalian ganteng. Ganteng tu, kalian cantik, ganteng, gagah. Itu habis oleh waktu. Yang laki-laki, oh minta maaf, keturunan Eropa. Allah tak mandang dia keturunan siapa. Tak nampak oleh Allah Ta'ala. Tapi apa yang dipandangnya? Walakin yang huru ila qulubikum. Tapi yang ditengok oleh Allah Ta'ala itu adalah hati kalian. Yang ditiliknya adalah hati kalian. Makanya orang yang berzikir, bapak-bapak, ibu-ibu, ini rahasia di antara rahasia berzikir. Orang yang berzikir itu dia tidak memandang apa-apa, dia memandang hatinya. Agar apa? Kalau dia memandang hatinya, sama titik pandangnya dengan titik pandang Allah Ta'ala. Itu sebabnya orang berzikir itu tunduk. Tunduk itu bukan nengok lantai dia. Pegangnya tasbihnya tunduk dia. Dia sebenarnya sedang memandang hatinya. Karena orang-orang yang berusaha memandang hatinya, sama titik pandangnya dengan yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hati kita, baik komunitas kita, masyarakat kita. Busuk hati kita, rusak hati kita, rusak pula masyarakat kita, komunitas kita. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari keluarga sampai seluruh yang ada di sekitar itu. Itu tentang hati ini luar biasa sekali. Nabi itu tauladan kita tentang masalah hati. Tak ada yang bisa menandinginya. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Berbuat sedaya upaya kita agar hati kita ini senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak pinjamnya sepeda motor dari ayahnya atau dari emaknya. Ya, pinjam sepeda motor ya. Kemana? Nah, ke pasar. Mau ke pasar. Ayolah. Dikasih ayah itu kunci. Apa pesan ayahnya? Hati-hati ya nak. Apa pesan ayahnya? Hati-hati ya nak. Pinjamnya sepeda motor ke ibunya. Kemana? Pergi belajar bersama teman-teman. Apa dah main bengok kan? Kasih sepeda motor itu. Apa kata emaknya? Hati-hati ya nak. Padahal yang memutar rem tangan, yang menengok jalan
jatuh. Kalau motor lama dia nginjak rem sama ngoper gigi kaki. Tapi tak ada orang tua kita bilang manto-manto ya nak, dikasihnya kunci tangan-tangan ya nak, kaki-kaki ya nak. Tak ada. Pasti pesannya hati-hati ya nak. Jadi hati ini luar biasa. Dan tauladan kita ada dalam masalah itu. Makanya mursyid, guru-guru mengatakan tidak ada satupun pintu yang akan mengantarkan seseorang sampai kepada Allah Ta'ala kecuali pintu Rasulullah SAW. Jadi kita ini berbangga kita. Qul bi fadlillahi, katakanlah dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Berbahagialah kalian, gembiralah kalian. Nikmat yang paling besar di atas dunia ini, Bapak-bapak Ibu, yang paling besar adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di akhirat, nikmat yang paling besar itu adalah memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kita yang tidak bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, periksa hati balik. Berarti hati itu mesti dibengkel, Pak. Harus dibawa ya. Tempat berobat hati ini tak banyak tempatnya. Jangan dibawa ke rumah sakit umum dan jangan dikirim ke MSJ, Pak. Itulah masalahnya di situ. Kemana antaranya? Kepada orang-orang saleh, karena mereka yang bisa mengobat hati manusia ini. Jadi sekali lagi kalau ditanya kenapa hati Nabi itu yang paling baik, karena yang mengajarnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Kita ini langsung Allah Taala mengajar kita. Kita yang mengajar kita, guru-guru kita. Nabi maksum. Kalau Nabi maksum dia. Tapi kalau kiai-kiai kita, guru-guru kita, buya-buya kita, mereka tidak maksum. Apa namanya? Mahfud. Berbeda maksum dengan mahfud. Kalau maksum itu perlindungannya levelnya level tinggi. Kalau mahfud itu sekali-sekali salah, sekali-sekali tersilap, sekali-sekali keliru dia, itu mahfud. Pokoknya ada doa itu yang selalu kita baca, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan. Nah, semestinya tafarruqan mahfudha. Karena tidak ada kita yang maksud. Buka jendela rumah pagi hari itu alimat apa kelimpangan aja di dosa. Tidak ada kita yang maksud. Jadi ayat yang mengatakan bahwa yang selamat itu illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat itu bukan hati yang tidak berdosa. Bapak Ibu, ini minta maaf saya. Karena ada orang memahami hati yang selamat di sisi Allah itu hati yang tidak berdosa katanya. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam ini semuanya sebaik-baik orang berdosa apa? Orang yang segera bertaubat dari dosanya. Itu pun mungkin terulang. Makanya pandangan orang-orang yang berhakikat, pandangan orang-orang yang berzikir dengan orang-orang yang bersyariat kadang-kadang tidak sama. Kadang-kadang tidak sama. Kalau kita yang bersyariat ini yang kita pandang lahir seseorang, nampak kemana pergi dia berjumpa tasbih di tangan kanannya, tongkat di tangan kirinya, pakai surbannya kemana pergi. Lalu kita akan mengatakan, oh ini kalau masuk kami di kamar, ibu yang kodam. Kemana-mana pergi berjumpa tasbih di tangan kanan, Allah, tongkat tangan kiri. Itulah lengkap sudah nabinya. Tapi soal hatinya belum tentu bapak-bapak ibu. Orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang dia sibuk dengan kekasihnya.
Sampai-sampai tak memikirkan orang di sekitarnya karena sibuknya itu. Makanya kita tidak bisa menghukum seseorang karena perbuatannya pada masa lalu. Tidak bisa. Zaman dulu dia ini minta maaf. Zaman dulu dia mantan narapidana. Sekarang berubah dia. Lalu apakah kita hukum dia sekarang dengan dia yang dulu? Tidak bisa. Wanita pezina saja. Wanita pezina itu bahasa kasarnya itu. Kalau zaman sekarang agak diperhalus istilahnya. Apa istilahnya? PSK, mantap. Pekerja seks komersil. Tidak jadi mata pencaharian pun. Wanita berzina karena memberi minum seekor anjing dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surga. Jadi itu hal-hal yang tidak bisa kita duga. Tapi ada ahli ibadah, perempuan dalam hadis itu ahli ibadah. Dia rajin puasa sunat, rajin beribadah, dikurungnya kucing. Tak diberinya kucing itu makan, masuk neraka. Jadi betul lah kedua orang tua kita dulu kan, kemana-mana kita hati-hati nak. Nah itu tularkanlah pada anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ulang lagi. Kenapa hati Nabi Muhammad SAW itu baik? Jawabannya karena Allah yang mendidiknya. Makanya dia yang berhak diutus. Bukan orang Pekanbaru Nabi, bukan orang Indonesia Nabi. Diperiksa sama Allah Ta'ala hati manusia ini semuanya. Mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman besok ditengoknya satu-satu hati kita. Yang paling berhak untuk diberikan risalah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, yang kedua yang ingin hamba sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian, bukan bagi manusia saja, bukan hanya orang-orang yang beriman saja, tidak. Semua kita manusia, beriman dia, tidak beriman dia, taat dia, tidak taat dia, patuh dia, tidak patuh dia, itu semua kena rahmat dengan dilahirkannya, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dunia bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan kadang kita tengok lebih mapan pula ekonomi yang tidak taat lagi daripada yang taat. Ya kan? Ada bapak tu rajinnya ke masjid subuh, rumah kecil. Tapi yang tidak pernah sholat subuh ke masjid itu minta ampun bersama. Sekali lagi kita menengoknya seperti itu. Lantas apakah dengan itu kita berkecil hati? Tidak. Rata-rata orang Indonesia ini yang kaya-kaya bukan Muslim, bapak-bapak ini. Yang punya uang SKA, yang punya uang Putra dan lain-lain itu rata-rata mereka tidak Muslim. Ya, itu karena apa? Kasih sayang Allah. Ada kecipratan berkah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka di dunia, tapi di akhirat pula mereka tidak dapat. Itulah makna wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kita ini kalau beribadah kita, salat kita, puasa kita, bersedekah kita, membaca Al-Quran kita, mengaji kita, dan lain-lain, itu semuanya dalam rangka menggapai ridho Allah Ta'ala. Jadi kalau pihak kita yang kita tuju itu adalah ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan surga atau takut neraka, itu masalah lain itu bonus saja. Coba lah bapak-bapak ibu saya tanya, ini sedikit. Nanti kita kembali kepada wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Coba sebutkan kepada saya
satu niat ibadah kita yang tujuannya untuk masuk surga. Terus apa yang? Tidak ada orang. Tidak ada. Salat Isya kita tadi berjamaah. Apa niatnya? Usalli fardal isya'i 4 raka'atin. Makmum dia, makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat fardal isya 4 rakaat mengikut imam supaya masuk surga. Dawaitu shaum Ramadan an ada fardhi syahr Ramadan hadhihi sana. Sengaja aku puasa besok pagi menunaikan ibadah Ramadan pada tahun ini supaya masuk surga. Tidak ada. Pasti semua ibadah kita itu ujungnya lillahi. Kalau bisa tuan-tuan menyebutkan satu saja, aku ulang pengajian. Tidak ada. Surga itu bonus Allah. Kita cari ridho Allah, sayang dia dapat bonusnya. Buktinya apa? Ada orang yang tidak banyak amalnya masuk surga. Ada orang yang kerjanya membunuh masuk surga. Itu jangan salah paham. Mungkin ada kisah itu yang membunuh 99 itu. Tentu pasti tak tahu itu. Pasti terbunuhnya 99. Riwayat besar ini. Kalau dibacakan bahasa Arabnya panjang nanti hadisnya. Bahasa Indonesia. Dibunuhnya 99. Terlalu hatinya ingin pulang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan baik, bersih. Ayolah, mau taubat dia, dicarinya Buya kalau bahasa gitu, Ustaz, Buya, saya ingin taubat saya ingin bersih-bersih saya lahir batin dengan. Taubat, ya. Apa dosa beliau? Sederhananya seperti itulah. Saya membunuh orang. Lamanya 99 baru ya. Banyak saya tuh. Enggak ada taubat juga. Kenapa punya ke 100? Kenapa punya kita di korban yang ke 100? Masih seperti itu dia. Tapi hatinya tetap ingin kembali dalam keadaan bersih. Terdengarlah ada seorang di sana yang paham dengan kondisi itu. Menjelang ke sana itu meninggal. Kalau amal ditanya apa? Belum sempat beramal. Tapi hatinya ingin pulang kepada Allah dalam keadaan akan susah kita menebaknya kan? Itu aja keluar dari masjid keluar di pantai itu kan itu maksudnya. Hamba ingin menyampaikan betapa kalau hal itu kita tidak bisa menebaknya. Penyihir Fir'aun, coba sebutkan kepada saya apa amalnya penyihir Fir'aun itu? Tak ada. Amalnya tauhid. Ya, ibadahnya cuma tauhid. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang bertanya, tauhid itu ibadah? Buka tafsir Jalalain. Di tafsir surat Al-Fatihah, beliau mengatakan, Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa bertauhid itu ibadah. Mereka hanya bertauhid saja. Amanna bi Rabbi Musa, kami beriman dengan Tuhannya Musa. Langsung dipenggal kepalanya. Jadi kita yang kita cari lillahi ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan. Kalau kita mencari ridha Allah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia sudah tersambung dengan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Tuhanmu akan menganugerahkan kepadamu agar engkau ridha. Kalau kita agar Allah ridha, kalau Allah agar Nabi ridha. Bayangkanlah apa? Tak terjangkau itu. Kapan itu? Di akhirat. Termasuk diantaranya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk panjang lebarnya, silakanlah bapak-bapak ibu-ibu baca kitab Muhammadun al-Insanul Kamil. Muhammad sosok pribadi, sosok insan yang sempurna. Disebutkan di sana oleh pengarang ada beberapa bentuk syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang paling agung itu namanya asy-syafa'atul uzma. Itu yang mengeluarkan orang yang sudah masuk unrilis ke neraka, dikeluarkan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Bapak Ibu, mengaji sesudah Isya ini tak boleh panjang-panjang. Iya. Kalau panjang-panjang nanti ngantuk kita. Yang terakhir, saking rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bertutur kata pun beliau Ngantuk kan? ini yang kurang dari kita. Kalau dibaca cerita tentang rahmatnya itu tak tersebut oleh kita saking banyak. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhala jannah. Kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali aba itu yang menolak. Aba itu bukan ayah, maksudnya bukan abun dah. Aba itu ada alif, ada rumaya di depannya. Illa man aba, kecuali yang menolak. Kalau bahasa kitanya, kecuali yang tidak mau. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang patuh kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak patuh kepadaku berarti dia tidak patuh. Perasaan dunia Nabi ini minta maaf saya. Nabi tidak mengatakan siapa yang patuh kepadaku masuk surga. Siapa yang tidak patuh kepadaku akan campak ke dalam neraka tersebut. Pakai loyang. Tidak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Apalagi sampai menyesat-nyesatkan para sahabat yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada beberapa sikap sahabat itu yang sebenarnya keliru. Ada keliru, tapi Nabi dengan santunnya mendidik, mengajar dengan bahasa kasih sayang. Kita kasih sayang itu yang hampir hilang di tengah-tengah kita zaman sekarang ini. Orang tak tahu menahu lagi. Kasih sayang itu bapak-bapak, ibu-ibu membuahkan anak yang luhur. Anak-anak kita ini yang sebesar-sebesar ini pantas dididik dengan adab, pantas dididik dengan kasih sayang. Jangan dibiarkan seperti anak-anak yang yang keren-keren itu. Mau bicara dengan mereka aja takut kita. Kenapa? Karena gurunya ini gurunya. Ini kan di dalam HP ini sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan orang itu sesingkat-singkatnya. Siapa namanya? Freddy. Kelas berapa? 3. Tinggal di mana? Kata. Tidak ada ujungnya. Kalau di kampung saya, kalau bapak ibu nak kena jadi punya anak. Dia bagus tuh. Siapa namanya? Freddy Pak. Kelas berapa? Alhamdulillah kelas 3 Pak. Ada ujung lawan bicara kita ini. Kalau sekarang coba tanya anak-anak zaman sekarang tuh. Karena gurunya handphone nih, semua serba singkat, kadang-kadang pakai lambang aja kan. Untuk mengungkapkan kasih sayang orang tidak lagi berkata-kata. Bukan ya. Kalau kami pesantren kita paham. Ya, ini ada alumni saya Pak di sini. Di masjidnya ada alumni saya yang saya didik dulu. Saya tidak tahu saya dari mana anak-anak belajar cium tangan di sini. Tidak tahu ya. Ambilnya tangan kita. Kita siapa guru itu? Tapi coba ada tengok. Tidak usah. Anak kita masing-masing tengok. Tidak usah dikaji anak orang. Itu kalau cium tangan Bang,
Dia bukan mahram menurutnya. Kita enggak. Coba. Allah karim. Saya kesal ini saya ingatkan itu. Guru kita yang mengajar seperti ini. Alhamdulillah enggak katanya anda ya. Jadi ya, orang lain seperti itu pula. Itu masalah itu. Ya. Cium tangan tuh, ambil tangan tuh. Kalau mursyid saya itu yang dicium tuh tengah jari tengah. Di sini, di puncaknya ini. Kalau dibalik tangannya lebih bagus. Itu bahagian dari adab wajib itu ada. Adab akan terlahir dari buah kasih sayang. Dari adab itu akan lahirlah ilmu yang ikhlas, yang benar. Makanya ulama-ulama kita dulu kalau diantarkannya anaknya ke pesantren, tidak langsung mengaji dia, tidak langsung belajar dia. Tidak, apa dulu? Ditengoknya tata cara gurunya dulu, ditengoknya tata cara buyanya dulu, ditengoknya tata cara syekhnya dulu. Adab yang mereka ambil terlebih dahulu. Karena banyak orang zaman sekarang tinggi ilmunya, tapi tak ada adabnya waliyahulillah. Kita tidak mau itu seperti itu. Kita mau dia berilmu, dia beradab dia. Karena kombinasi dari ilmu dan adab akan melahirkan hikmah, bijaksana. Kalau bahasa doa kita di mulia, sandiangnya kalau berpikir, pandainya, bukan cara dia, pandainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa kesimpulannya nih? Kesimpulannya yang pertama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan itu anugerah terbesar untuk kita, baik di dunia ini sampai kita ke akhirat kelak. Beliau bersih hatinya karena hasil didikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Bukan didikan ayahnya, bukan didikan ibunya, bukan didikan datuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dia rahmatan lil rahmat bagi sekalian alam. Tadi kita ambil contoh sedikit, padahal banyak contohnya dalam hal-hal yang lain. Bahkan dalam ibadah pun rahmatnya luar biasa. Nah, ini yang disebut banyak dia kan. Hanya tambahlah contohnya satu. Apa contohnya? Pernah Nabi imam dia sedang sholat, ada anak kecil yang menangis di belakang, terdengar oleh Nabi. Jadi jangan disangka orang kalau sholat itu tidak sadar diri, dia sadar ya. Terdengar oleh Nabi yang tadinya rencana mau panjang-panjang baca ayatnya, diringankan baca ayatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khawatir dia akan mengganggu orang tuanya atau ibunya di belakang itu. Itu saking kasih sayangnya Nabi, sholat pun masih dipertimbangkan untuk lama-lama. Nah, itu ada yang pulang dari Mesir, hafal 30 juz, pulang dari Madinah hafal 30 juz, atau baru selesai karantina Al-Quran hafal 30 juz, mengimami orang sholat berjamaah, langsung dibantainya bentuk Jabir mengimami waktu itu. Rakaat pertama dibaca oleh Jabir itu, Jabir bin Sa'ad, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi nanti, surat Al-Baqarah. Orang menyangka sudah selesai surat Al-Baqarah, dia lanjutnya surat Ali Imran. Itu rakaat pertama. Masuk rakaat kedua sampai kepada surat An-Nisa pula. Selesai sholat, ada nenek-nenek di belakang itu. Udah tua ya. Ya tentu nenek tentu tua kan. La astakika ila Rasulillah. Marahnya sholat lama-lama, aku adukan engkau ke Rasulullah. Mengaku nenek itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan begini. Dipanggillah sahabat tadi. Betul engkau seperti itu? Iya Rasulullah adanya. Afattanun anta. Itu kata Nabi. Afattanun anta. Fattan itu dari fitnah. Engkau ini tukang siksa orang ya? Engkau mau orang susah ya? Seperti itu rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, banyak sebenarnya yang dapat disampaikan, hanya karena waktu kita terbatas. Dan
Sekali lagi tampaknya yang paling jauh tempat tinggalnya saya. Jadi apa mohon maaf, andai kata dalam penyampaian tadi ada yang tidak pada tempatnya, mudah-mudahan kebersamaan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas dunia ini tidak ada kaji yang lebih tinggi dari kaji ridha Allah Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seluruh keluarga kita yang telah mendahului, ayah, ibu, dan nenek, tetangga, guru, kiai, buya kita, mursyid kita juga hendaknya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga meminta kepada Allah Taala agar negara kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia, dilindungi oleh Allah Taala dari orang-orang yang hanya ingin mencari kepentingan mereka. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihatin bi sirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم بلغنا لقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا لقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا لقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا فاجمعنا في جنتك جنة الفردوس ومجيب السائلين ya Allah. Sebagaimana Engkau mengumpulkan kami pada malam hari ini di dunia, ya Allah, kumpulkanlah kami telah di surga Firdaus ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, terima kasih kepada pihak kami yang telah memberikan selamat malam kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin amin. Baik bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, sebelum acara ini dimulai, ada beberapa hari yang lewat, 2-3 hari lewat, kita mengadakan suatu perlombaan kepada anak-anak madrasah kita, yaitu pertandingan. Ada 4 kategori pertandingan. Dalam ini dipimpin oleh Bapak Imam kita, Bapak Raga. Kepada Bapak Raga kami persilakan dengan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati Bapak RW dan para Bapak RT yang ada pada malam hari ini, Ketua Masjid dan Ketua Masjid, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan yang kami sayangi, anak-anak sekalian. Sambil menyantap hawa yang ada pada malam hari ini, sambil juga kami umumkan pemenang pada perlombaan yang kita adakan kemarin pada hari Ahad, perlombaan kecil-kecilan Bapak Ibu.
bersempena memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu dilombakan oleh anak-anak PPI dan LDTA Masjid Nurul Falah. Ada 4 perlombaan. Yang pertama azan, hafalan Quran pendek, pidato tentang Maulid Nabi, dan yang ketiga, yang keempat, cerdas cermat. Jadi nanti untuk para pemenang, ketika kami panggil namanya maju ke depan, dan kami pesankan untuk anak-anak kami yang belum dapat juara, jangan berkecil hati. Semua kalian pemenang di mata orang tua kalian. Coba lagi besok tahun depan kita bikin perlombaan yang lebih besar. Mungkin hadiahnya umroh, tidak piala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan umur sebanyak uangnya. Untuk perlombaan pertama yaitu perlombaan azan, kami umumkan dari juara ketiga. Yang mendapatkan juara ketiga itu diraih oleh anak kami yang bernama Rizqullah Anzega. Kepalanya dipersilakan. Langsung ambil posisi di sini. Perhatikan. Juara kedua diraih oleh anak kami Kahfi Unzila. Kepalanya dipersilakan. Dan juara pertama pada perlombaan azan, ini sering azan kalau waktu sholat masuk, sering juga azan di hari Jumat, itu anak kami Satria. Pak Ustaz. Nah, ini langsung dibagikan oleh jangan kita persilakan anak-anak di depan. Jadi untuk penyerahan hadiah azan kami persilakan kesediaan Bapak Tarzan selaku ketua masjid. Tunggu. Foto, yuk. Foto. 1. Dah. Dek, yang dek 2. Dek, sini wah, yang ditutupin, dek. Saudara satu Satria. Langsung foto bersama, bertiga sama ketua masjid. Senyum ke kalian. 1, 2, 3. Nah, langsung duduk. Perlombaan kedua, pidato. Perlombaan pidato untuk meraih juara 3 itu diraih oleh anak kita yang bernama Tiara. Betul. Tiara. Yang mendapatkan peringkat 2 atau juara 2 itu diraih oleh anak kami yang bernama Balkis. Dan adapun yang mendapat juara pertama pada perlombaan pidato itu diraih oleh anak kita yang bernama Zahra. Kepada anak kami dipersilakan maju ke depan. Untuk perlombaan pidato penyerahan hadiah kami minta kesediaan Bapak RW 02 Bapak Rudi. Kepada Bapak kami persilakan.
Tunggu. Up. Pak RW. Satu, dua. Lihat deh, 1, 2, 3. Foto bersama sama Pak RW. Nah, senyum dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Anak kelas 1, 2 dan TK Bapak Ibu. Anak TK kelas 1 dan kelas 2. Nah, hafalan doa pendek yang merupakan juara pertama. Juara ketiga itu jatuh kepada anak kami yang bernama Azkiara. Juara ketiga Azkiara itu siswi MDTA Nonghalang kelas 1. Hadir. Juara kedua itu diraih oleh anak kita yang bernama Adela. Juara kedua. Juara pertama itu diraih oleh anak kami yang bernama Alicia. Kepadanya dipersilakan. Yang Azkara tadi mungkin bisa diwakili sama guru MDTA yang hadir. Di Azkara. Ini. Foto bersama. Ikutlah aja, Bung. 1, 2. Juara 3. Juara 2 diraih oleh Raisa dan kawan-kawan. Langsung maju. Juara 1. Untuk penyerahan hadiah tersebut kita minta kesediaan Bapak Doni Bistan. Juara Bapak kami persilakan. Juara 3. Pak Doni. Pak Doni sini lihat. Nanti ambilkan foto aku udah pijit ini nanti. Ini dia jalan nih. Ya. Pijit ini aja. Tunggu. Aku mau Pak Doni, tunggu. Tunggu, pijit ini ya. Ya. Nah, foto bersama. Oke. Maju depan. Nah, nampakkan buka bisa.